Halo, bersama Kavas Corner, teman nonton asikmu. Di sini Kavas Corner akan mereview film yang dibintangi oleh Dinda Hau dan Rembayang berjudul Cinta Subuh. Cerita ini diawali di waktu subuh, di mana Angga adalah seorang pria yang sulit untuk melakukan sholat subuh, sedangkan Ratih adalah seorang wanita yang taat melakukan sholat. Angga dan Ratih merupakan mahasiswa di kampus yang sama. Angga adalah mahasiswa jurusan sastra. Kala itu, Angga terburu-buru datang ke kampus karena sang pacar yang menelpon untuk membicarakan sesuatu. Ternyata pacar Angga meminta untuk putus karena sudah dijodohkan. Sehabis diajak putus, Angga diajak teman kampusnya untuk melakukan sholat duhur di masjid untuk menenangkan pikirannya. Di masjid, Angga bertemu dengan wanita yang sangat cantik bernama Ratih. Angga mengajak perkenalan, namun Ratih menanggapi dengan judes dan mengerjainya dengan memberikan nomor handphone kakaknya karena Angga yang terus mengganggunya membuat Ratih risih. Angga menceritakan kisahnya bertemu dengan Ratih kepada teman kosnya bernama Dodi, bahwa dia baru saja bertemu dengan Ratih dan percaya bahwa Ratih adalah jodohnya, namun disepelekan oleh teman kosnya karena itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Setelah dari masjid, Ratih bertemu dengan Arya. Arya adalah kakak tingkatnya yang juga kenalan dekat kakak Ratih yang bernama Ustadz Sapta. Arya meminta bantuan Ratih untuk mengundang Ustadz Sapta dalam pengajian di kampusnya. Ia meminta nomor Ratih juga. Di sisi lain, ibu Arya sedang sakit parah di rumah sakit. Ibunya berkata bahwa Arya sudah saatnya memiliki pasangan hidup. Arya pun berkata bahwa sudah ada wanita yang mencuri hatinya bernama Ratih dan ia akan serius terhadap wanita tersebut. Keesokan harinya, Ustadz Sapta mengisi kajian di masjid kampus. Di situ turut hadir Angga, teman dekatnya, Ratih dan juga Arya. Setelah kajian, Ustadz Sapta berkata bahwa akan pulang duluan sehingga Ratih harus pulang sendiri. Namun sampai sore Ratih belum juga mendapat ojek. Sampai Angga lewat di depannya dan mengajak Ratih untuk pulang bersamanya. Dengan perasaan terpaksa, Ratih bersedia pulang bersama Angga karena baterai HP-nya juga habis. Namun di dalam perjalanan mereka kehujanan. Mereka akhirnya meneduh di dalam sebuah kafe dan berbincang ringan. Hal tersebut membuat hubungan mereka menjadi dekat. Setelah hujan reda, Angga mengantar Ratih pulang. Ratih meminta turun di tengah jalan, takut dimarahi oleh kakaknya karena pulang terlambat dan waktu sudah malam. Di sisi lain, teman sekos Angga, Dodi, akan melamar Agni. Padahal Agni tidak kenal dengan Dodi. Tetapi Dodi yakin dengan Agni dan pernah bertemu dengan Agni di bengkel miliknya. Agni adalah customer di bengkelnya. Ia menolong seorang ibu-ibu yang kesusahan mendorong motornya yang rusak. Oleh karena itu, Dodi terkagum dengan kebaikannya. Tetapi ayah Agni memberikan syarat kepada Dodi dengan melakukan sholat subuh di masjid selama 40 hari tanpa putus. Baru setelah itu ayah Agni akan menerima lamaran Dodi. Dodi pun mulai menjalankan sholat subuh di masjid. Keesokan paginya Angga menjemput Ratih. Padahal Ratih membawa motor. Tetapi Angga tetap bersikeras untuk mengantar Ratih dengan mengiringi di belakang motor Ratih. Mereka berhenti di sebuah kafe sambil berbincang tentang kehidupan masing-masing untuk mengenal lebih dekat. Di situ Ratih berkata bahwa Ratih tidak mau pacaran dan berkata bahwa tipe idamannya adalah laki-laki yang sholatnya tepat waktu.
Di sisi lain, Arya mendapatkan kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Ia sangat terpukul. Ia teringat akan pesan ibunya untuk menikah dengan Ratih. Pada saat pemakaman ibunya, Ratih dan Ustadz Sapta datang. Dan Arya mengatakan bahwa ibunya titip wasiat yang tidak bisa ia jalankan sendirian. Setelah dari pemakaman, Ratih menemui Angga dan bercerita tentang kesedihannya karena teringat dengan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Saat itu pula Angga mengutarakan perasaannya kepada Ratih dengan mengajaknya berpacaran. Ratih menolaknya dengan tegas. Namun Angga berkata bahwa setelah sidang ia akan menikahinya. Akhirnya, Ratih menerima tawarannya untuk berpacaran dengan berbagai syarat. Syaratnya yakni tidak ada kontak fisik, tidak boleh ada pengeluaran berlebih, tidak boleh meninggalkan sholat wajib, harus cepat lulus, jangan memberikan celah untuk orang lain, dan hubungannya harus rahasia.